Shalom, selamat hari Minggu. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara semua di sini. Ada yang baru juga, selamat datang, selamat bergabung. Mari saudara, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita bersuka dalam Tuhan melalui lagu pujian ini. Semangat ya!
Shalom saudara, dan kita boleh jumpa lagi, dan saat ini kami sangat senang kalau boleh ketemu saudara online bersama-sama. Dan saudara, hari ini saya mau sharing dan sampaikan firman Tuhan tentang cara membebaskan fikiran kita. Sudah kita tahu bahwa saat ini banyak orang yang masih bergumul dan dalam persoalan pribadi, dan mereka bergumul secara masalah-masalah mereka secara pribadi. Dan hari ini sudah kita mau baca dari kitab Mazmur 124 ayat 1 sampai yang ke-8 yang kita boleh baca bersama-sama, yang dikatakan di sini nyanyian Zairan Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Ayat kelima dikatakan di sini, maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigit mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat, perangkap burung jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Ayat 8 dikatakan pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan, dan mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita dengar firman Tuhan. Bapa, saat ini hamba berdatang, Tuhan, kami minta Kau tolong membuka hati kami, dan saat ini Tuhan Kau beri kekuatan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami juga boleh belajar untuk mendengar firman-Mu, dan kami juga boleh tahu Tuhan bahawa Engkau adalah Tuhan yang selalu beri kita kekuatan. Dalam nama Tuhan kita juga berdoa. Amin. Sudah, hari ini kita tahu bahawa baik secara orang Kristen dan bukan orang Kristen, kita sekali menjadi seorang penjara dalam pikiran kita. Dan kita tahu bahawa dengan stres yang setiap hari yang kita menghadapi, dan pekerjaan dan keluarga, Tuhan, kita tahu juga di mana ini seringkali juga mengganggu pikiran kita dan memenuhi pikiran kita dari semua ketakutan, kecemasan dan juga keraguan dalam pikiran kita. Dan kita tahu bahawa ini semua Tuhan tetap masih mengkontrol situasi kita, dan kita harus selalu memelihara pikiran kita yang sehat, supaya kita minta Tuhan fokus kepada pikiran kita dan melihat janji Tuhan. Ya, kita tahu bahawa semua ini hal-hal yang terjadi, kita tahu bahawa Tuhan masih tetap mengkontrolnya. Dan sudah kita akan melihat 3 objektif di sini. Kita akan belajar untuk mengizinkan Tuhan atau mengizinkan Roh Kudus menghapuskan semua masalah di hati dan pikiran kita. Kita tahu bahawa setiap hari kita punya masalah pribadi, dan kita percaya bahawa hanya Tuhan boleh menolong kita. Dan kita berdoa agar Tuhan akan mengisi kedamaian di hati kita. Ya, setiap hari kita tahu bahawa Tuhan adalah yang akan beri kita damai sejahtera, dan kita akan meminta sama Tuhan ya untuk menyembuh semua luka batin kita. Setiap orang pernah dilukai, dan itu kita tahu bahawa itu penuh dengan kesakitan, dan
Ya, kita minta Tuhan selalu tolong dan menyembuh hati kita. Dan dalam pendahuluan kita saat ini, kita akan belajar bersama-sama. Kita tahu bahawa setiap hari 24 jam, kita seringkali ditemui dengan pertempuran yang kita tahu bahawa ini suatu peperangan yang kita selalu menghadapi. Musuh kita yang seringkali serang begitu kuat, dan serangan itu kadang-kala tidak berhenti-henti. Saudara, kita tahu musuh kita itu kadang-kala itu bekerja dengan luar biasa untuk menyerang kita supaya kita serah semua hal ini. Kita tidak tahu apa yang mau terjadi dan kita hanya kalah dalam peperangan ini. Dan satu hal yang kita akan belajar di sini bahwa kita tahu bahwa Tuhan sudah mati di kayu salib dan Tuhan sudah menebus dosa kita, dan Tuhan sudah menebus pikiran kita, dan kita sebenarnya sudah harus dibebaskan. Dan oleh kerana darah Yesus kita ditebuskan, dan ini kita dapat suatu power, kuasa di mana Tuhan mampu untuk membebaskan kita dengan satu hal yang kita tahu bahwa apakah itu dari diri kita sendiri. Kita mau serahkan ini semua kepada Tuhan. Dan sudah kita akan lihat dalam hal ini. Dan musuh sekali kirim banyak senjata-senjata untuk serang pikiran kita. Dan kadang-kadang kita tidak sadar. Kita tidak sadar dan kita seringkali sudah capek dalam pikiran kita. Dan kita hanya mengalahkan ini semua ke dalam tangan musuh kita. Tapi sudah saat ini saya mau katakan bahawa kita harus selalu bersandar dengan firman Tuhan. Kita harus selalu datang kepada Tuhan untuk minta pertolongan. Dan sudah hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua yang kita dengar di online bersama-sama. Dan kita perlu mengizinkan Tuhan untuk mengubah kita. Ya, untuk membebaskan pikiran kita dan untuk kita selalu stay free. Ya, kita dapat satu kebebasan. Nombor satu, saya mau sampaikan kepada saudara di sini bahawa pintu bagi di pikiran kita. Kita harus tahu bahawa kita harus jaga pintu hati kita. Di mana di Markus pasal 7 ayat 21 dikatakan sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan. Saudara, kita lihat bahawa di sini kita harus jaga pintu hati kita. Dan apa yang tingkah laku kita itu semua itu dari hati kita. Kalau kita tidak berhati-hati, kita seringkali beri musuh kita itu untuk ambil kesempatan untuk masuk di dalam hati kita. Dan kita seringkali sudah kalah. Dan sudah tahu bahawa apa yang di kitab Markus pasal 7 ayat 22 dan 23 dikatakan di sini bahawa kalau hati yang keras, ya, dan itu menyebabkan orang itu menurut semua kejahatan. Sudah ada kala kita tidak sadar bahawa kita mengeraskan hati kita. Ya, dan kita mengizinkan semua pikiran-pikiran yang negatif itu datang dari pikiran kita. Dan ada kala orang lain tidak bersalah, tapi kita seringkali punya pandangan yang negatif. Dan saat ini kita harus berjaga. Ya, apa yang dalam pikiran itu semua dan di hati kita, itu semua adalah pekerjaan musuh kita. Dan kita sudah mengizinkan musuh kita itu sudah ambil tempat
untuk mengisi tempat dalam fikiran kita, hati kita. Dan itu semuanya kita melihat itu semua negatif. Dan kita tahu bahawa saat ini hati kita tu di mana itu mempunyai nilai dan standar, ya. Dan itu bisa mengkontrol apa yang kita fikirkan. Dan kita tidak bisa hanya menyalahkan semua orang itu salah, ya. Kalau orang yang kita lihat dia tidak berkenan, dia yang salah. Orang yang tidak buat apa-apa itu dia yang salah. Sudah, itu semua dari pikiran kita sendiri dan dari hati kita. Dan orang itu sebenarnya tidak ada sesuatu dalam terhadap kita. Tapi itu semua dari pikiran kita. Dan kita adalah penjaga pintu hati kita. Ya. Kita harus tahu bahwa kita yang harus tahu di mana kita selalu menjaga pintu hati kita. Dan kita harus tahu apa yang hati kita tu selalu kita harus jaga supaya kita tidak dibudak menjadi seorang budak untuk musuh kita, dan kita tidak belenggu. Ya, kita tahu kita tidak terikat dengan oleh musuh-musuh kita. Sudah, kita tahu bahwa apa yang itu semua itu, bahwa pikiran kita itu sudah mengarahkan itu semua dengan masa depan kita. Sudah, saya mau kasih gambaran kepada saudara di sini bahwa seekor sapi dan itu di belakangnya itu ada gerobak, ya. Dan kita sekali sudah lihat tu di kampung apa segala macam, kita lihat bahwa sapi itu sekali tarik itu gerobaknya ikut di belakang. Sudah, sekali kita lihat bahwa dengan gambaran ini sama seperti diri kita sendiri. Sekali kita menarik apa yang selalu masa lalu kita, dan kita masih belum bisa melepaskan. Dan ini seperti kita mengangkat beban. Kita menyeret beban. Di mana kita pergi, beban ini akan terus ikut bersama-sama. Saudara, kita harus lepaskan ini semua supaya tidak ada beban. Ya. Dan kita tahu bahwa dahani kita harus tahu bahwa apa di Mazmur pasal 4 ayat 23 dikatakan di sini, jagalah hatimu, ya, dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sudah, saya percaya bahwa Tuhan begitu senang untuk mengubah pikiran kita dan untuk mengubah segala situasi kita. Dan kita tahu saat ini bahwa kita ingin Tuhan untuk mengambil semua problem kita dan semua kesakitan kita, penderitaan kita, dan kesedihan kita. Dan Tuhan mau bekerja lebih dalam lagi dalam kehidupan kita dahulu. Dan itu Tuhan mau juga mentransformasi kehidupan kita. Dan ini kita belajar di sini bahwa, saudara, kita serahkan pikiran kita, hati kita kepada Tuhan. Nah, dan kita akan lihat yang berikutnya itu bahwa pikiran kita itu adalah seperti medan peperangan. Itu ada satu battlefield. Ya. Sudah, kita tahu bahwa setiap hari kita seringkali menghadapi peperangan. Ya. Iblis seringkali mengganggu pikiran kita supaya mereka bisa akses, mereka bisa menempatin dalam pikiran kita. Kalau mereka sudah menang dan mereka bisa mentepatin pikiran kita, banyak hal yang akan terjadi. Ya, ada kala kita begitu sensitif. Ya, kita begitu sensitif di media, kita sensitif dengan chat group, kita sensitif dengan teman kita di gereja, kita dengan tempat sekerja juga. Ya, ada kala itu juga di family. Ya. Dan kita tahu bahwa kita harus hati-hati saat ini. Dalam hal ini kita seringkali menghadapi peperangan. Ya. Dan pikiran kita ini selalu menentukan bagaimana apa yang kita ini seorang dewasa atau enggak. Ya. Kalau kita reaksi yang positif, ya kita akan lihat itu bahwa kita itu adalah mature. Kalau kita
menghadapi yang negatif, kita itu seperti orang yang tidak dewasa. Sudah kita lihat bahawa banyak orang Kristen itu sedikit aja mereka ngambek. Mereka begitu sensitif dan negatif pikiran mereka. Dan mereka marah-marah semua. Tapi padahal kita tidak tahu apa-apa. Nah, kita pikir di sini, kita lihat. Itu sebabnya bahwa di Efesus pasal 6 ayat 17. Ya, apa yang dikatakan di sini bahwa terimalah ketopokan keselamatan. Ya, dan pedang roh yang yaitu firman Tuhan. Saudara, kita harus selalu siap untuk memakai ketopong kita. Helmet of salvation. Yang kita perlu tahu. Ya, ini akan sering memberi kita lindungan dalam pikiran kita. Kita tahu bahwa semua hal ini kita dalam proses. Tapi kita harus tetap memakai ketopong keselamatan kita. Dan kita harus pakai. Dan kita harus tahu bahwa Tuhan yang selalu melindungi kita. Ya. Dan poin yang kedua kita akan belajar di sini, kita akan lihat di sini bahwa, saudara, bagaimana firman Tuhan membebaskan pikiran kita. Ya. Dan sudah kita tahu bahwa, kita harus tahu bahwa saat ini, semua pikiran kita itu selalu padat dengan semua masalah kita secara pribadi. Dan itu semuanya itu terganggu dengan reaksi kita. Ya, semua pikiran kita yang kecemasan, pikiran kita yang ketakutan, keraguan dan masalah itu semua di dalam pikiran kita. Nah, ini mengganggu kita dan kita tahu bahwa kita harus minta pertolongan Tuhan. Firman Tuhan ini akan membebaskan pikiran kita. Kita akan belajar di sini, kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah pelita dan kakiku. Ya. Di mana di Mazmur 119 ayat 105. Ya. Kita tahu firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku. Dan firman Tuhan itu akan terus bersinar dalam jalan kehidupan kita. Firman Tuhan itu akan terus menyala supaya kita bisa lihat dengan terang dan kita tahu bahwa firman Tuhan itu juga boleh memberi kita pengertian. Sudah kita tahu bahwa saat ini biar firman Tuhan itu juga mengajar kita supaya kita bisa taat kepada Dia dan kita bisa hidup dengan confident. Ya. Dan hal ini kita akan belajar bersama-sama. Ya. Kita tahu bahwa saat ini biarlah firman Tuhan itu akan jadi pelita kita. Saudara, isi firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan membebaskan kita. Dan firman Tuhan itu adalah pedang kita. Saudara, seringkali kita mempunyai pedang. Tuhan memberi kita pedang untuk melawan dan menahan. Bukan berperang dengan keluarga seiman kita. Ya. Tapi seringkali banyak orang Kristen memakai salah guna. Mereka serang dengan pedang itu. Mereka serang dengan keluarga seiman mereka. Tapi pedang yang Tuhan memberi kepada kita itu untuk menahan dan berperang dengan musuh kita. Bukan berperang dengan keluarga seiman kita. Yang kita tahu bahwa di mana kita akan belajar di sini bahwa satu hal yang kita mau tahu, ya, mempunyai pikiran yang baik. Ya, firman Tuhan itu adalah seperti pedang kita. Ya. Dan firman Tuhan itu adalah benih. Sudah ingat, apa yang kita baca firman Tuhan itu adalah benih dan pikiran kita. Semua tanam di isi hati kita. Ya. Dan di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 di sini kita katakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemburuan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan ia merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang membuatnya berhasil. Saudara,
Kita lihat di sini. Mazmur 100 ayat 19, ayat 11 yang kita baca bahwa dalam hatiku, aku menyembah janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Kita tahu bahwa semua firman Tuhan itu akan tanam di isi hati kita dan kita akan selalu isi supaya tidak ada sesuatu yang kita memberi kesempatan kepada musuh kita dan supaya kita tidak berdosa. Ya. Kita tahu bahwa firman Tuhan itu berjanji untuk beri kepada siapa yang jalan dalam kehendak Tuhan. Dan kita tahu bahwa mereka akan ditanam dan berakar dan asa mereka itu stabil. Tuhan, selama firman Tuhan itu ada dalam isi hati kita, kita akan bertumbuh, berakar, dan kita akan stabil. Ya. Dan kita tahu bahwa semua itu akan terjadi dalam kehidupan kita dan kita akan melihat produktif kita. Kita akan berbuah dalam kehidupan orang Kristen kita berbuah. Dan kita akan juga lihat kita akan berhasil. Sudah, biarlah izinkan firman Tuhan itu tanam di isi hati kita. Dan firman Tuhan itu akan membebaskan kita. Saudara, saat ini kita mau belajar. Apa yang bisa membebaskan pikiran kita itu adalah firman Tuhan. Belajar, baca, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Sudah, dan kita tahu bahwa dalam hal ini saya mau sampaikan kepada saudara poin yang ketiga. 3 langkah untuk menuju kebebasan pikiran kita. Sudah dalam hal ini bahwa apa yang dikatakan dari Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai 8. Yang dikatakan di sini bahwa carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ya, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rencananya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan menghasilkannya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi penampunan dengan limpahannya. Sebab rencanaku bukanlah rencanamu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Saudara, saat ini 3 poin dalam 3 langkah dalam hal ini. Nombor 1, kita perlu bertobat. Ya, dari pikiran-pikiran kita yang tidak benar. Sudah, apa yang kita pikirkan saat ini yang kita lakukan, kita kembali kepada Tuhan. Minta Tuhan tolong membebaskan pikiran kita. Apa yang kita lakukan saat ini yang kita menyakiti hati orang lain, yang seringkali itu kita sebenarnya melukai hati kita sendiri. Ya. Kita berbuat demikian itu oleh karena kita marah, tapi marah bukan kita tidak tahu punya alasan apa, tapi kita marah terhadap diri kita sendiri. Dan ini sebenarnya kita harus tahu bahwa kita harus kembali pada Tuhan, bertobat. Dan kita perlu kembali hidup kita kepada ketuhanan Kristus, the Lordship. Turut kepada Dia. Serahkan kehidupan kita kepada Dia. Izinkan Tuhan untuk mengkontrol pikiran kita dan hati kita. Dan saya percaya selama kita serahkan ini semua kepada Tuhan, saya percaya kita akan dapat satu kebebasan dalam pikiran kita. Nombor ketiga di sini bahwa kita perlu menerima dan menindak firman Tuhan. Nah, kita tahu bahwa kita harus terima firman Tuhan. Saat ini, izinkan Tuhan bekerja dalam hati kita. Izinkan Tuhan untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan kita supaya kita bisa dapat kebebasan. Dan saudara, di mana pergumulan kita dalam pikiran kita, di tempat yang kita bergumul dalam kehidupan kita, serahkan ini semua kepada Tuhan. Dalam kesimpulan saya saat ini, saudara, kita perlu untuk mengizinkan Tuhan untuk mengubah kita. Dan kita percaya ini akan terus memberi kita suatu kebebasan.
dan kita akan stay free. Saudara, lihat, serahkan hidup kita. Pada waktu kita serahkan hidup kita, kita akan lihat seperti apa yang Yesaya 43 ayat yang ke-19 katakan kepada kita bahwa, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah bertumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Saudara, Tuhan mengubah hati kita dan Tuhan mau kita lihat dan Tuhan akan beri satu pembaruan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau kita lihat saat ini. Saudara, dalam poin diskusi hari ini, saya hanya ada 2 poin diskusi saat ini. Nomor 1, Tuhan ingin kita tahu bahwa kita layak dikasihinya dan nikmatinya di semua bidang kehidupan kita. Ya, kita tahu bahwa Tuhan itu senang melihat kita dan kita adalah anaknya kekasih dan pasti Tuhan ingin mengasihi kita dan Tuhan pasti senang melihat semua area-area dalam kehidupan kita. Ya. Nomor 2, kita akan lihat di sini bahwa Tuhan tidak ingin terjebak dalam masalah kita. Ya. Tuhan tidak mau kita stuck dalam masalah kita dan problem kita. Dan hal ini saya katakan bahwa sudah fokus kepada ayat ini di mana Filipi pasal 4 ayat 8. Jika akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Baik dalam hal ini, dalam pikiran kita, mari saudara, biarlah Tuhan bekerja dalam pikiran kita supaya kita akan melihat sesuatu yang manis, sesuatu yang mulia, sesuatu yang suci, sesuatu yang sedap yang didengar, dan semua yang dalam kebajikan. Saya percaya saat ini, renungan ini akan terus memberi saudara kekuatan untuk membebaskan pikiran saudara. Saudara, datanglah kepada Tuhan saat ini. Minta pertolongan dari Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, saat ini hamba berdoa buat saudara-saudara kami yang bergumul dalam masalah mereka. Mereka masih bergumul dalam ikatan. Sudah saat ini hamba berdoa Tuhan, biarlah Engkau juga boleh membebaskan pikiran mereka, menolong mereka Tuhan dapat suatu kebebasan dan mereka boleh merasa suatu sukacita dan damai sejahtera dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat semuanya. Dalam hal ini kita serahkan semua saudara kami dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.